Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meneruskan pengajian di dalam kitab Fathul Qarib, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini pengajian yang barakah, yang mana dengan sebabnya dosa-dosa kita diampunkan insya-Allah taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengannya mengkabulkan hajat dan melamatkan kita daripada segala bala, segala musibah, segala kesusahan di dunia dan akhirat, dan memberikan kepada kita kelepasan ini daripada segala ini masalah di dunia, masalah di akhirat, dan membukakan hati-hati kita dengan iman dan taqwa dan kefahaman dan taufik dan hidayah dengan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Maka kita telah sampai kepada bab ataupun yakni kitab yang disebutkan yakni di sini, Kitabus Saidi wa Dzabaih. Jadi pada akhirnya kita sedang membicarakan tentang jizyah. Jadi kita telah habis membicarakan yakni fasal yang berkenaan dengan jizyah. Maka seterusnya penulis yakni Al-Imam ini Abu Syuja', beliau memasuk yakni menamakan fasal yakni sebagai Kitabus Saidi wa Dzabaih. Maka kita membaca yakni kitab Fathul Qarib yang merupakan syarah yakni bagi yang di atas ini. Ini yang kita akan masuk yakni kepada ni insya-Allah taala. Tapi pertama sekali kita nak faham yakni tajuk yakni bagi fasal ini, apa yakni yang dimaksudkan yakni dengan Kitabus Saidi wa Dzabaih. Jadi penulis ini mensyarahkan apa yakni yang dimaksudkan. Nanti insya-Allah kita masuk kepadanya, tetapi secara ringkas, yang dimaksudkan dengan said adalah binatang buruan, zabaih adalah penyembelihan. Ini hukum mahkam ini bersangkut ini dengan penyembelihan. Ini apakah yang menyebabkan sesuatu penyembelihan itu menjadi halal. Ini yang akan dibahaskan insya-Allah taala di dalam bab ini. Jadi kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Penulis ini mengatakan Kitabu Ahkamis Saidi wa Dzabaihi wad Dhahaya wal At'imah. Ini adalah yang disebutkan oleh Syekh Ibn Qasim ini di sini. Kitab berkenaan dengan hukum mahkam binatang buruan, wadzabaih penyembelihan, waddahaya. Dhahaya ini balik kepada udhiyah, ya ini pada hari raya haji ini kita melakukan kurban. Hukum mahkam ini bersangkut dengan kurban, wal at'imah dan makanan. Jadi ini adalah fasalnya. Beliau mengatakan wasaidu, yakni beliau menerangkan ini apakah yang dimaksudkan dengan said. Ini pertama sekali sebab di sini kita ada ahkamis said. Yang dimasukkan dengan said ini, beliau mengatakan wasaidu masdar. Ini dalam bahasa Arab dia ada masdar. Ini masdar seperti mana kita dalam bahasa Arab ini kita ada fi'il madhi, sada yasidu saidan. Sada ini maksudnya dia memburu. Ini adalah fi'il madhi, yasidu fi'il mudhari', maka datangnya masdar. Jadi beliau menerangkan perkataan said adalah masdar bagi sada. Utliqa huna ala ismil maf'ul. Jadi kita dalam bahasa Arab kita ada perkataan yang mengambil makna maf'ul, mengambil makna ismul maf'ul. Ini adalah misal. Yakni bila kita mengatakan dia masdar, maksudnya dia mengatakan wahwa al-masid. Apakah yang dimaksudkan dengan said? Ini maksudnya binatang yang diburu. Binatang ini yang diburu. Dia mengambil yakni makna maf'ul, yang diburu, yang diburu. Jadi ini adalah isim masdar yang mengambil makna maf'ul, yang mengambil makna ismul maf'ul. Jadi ini yang beliau menerangkan. Beliau menerangkan. Kadang-kadang ini kita ada nama perkataan ini dia wazan yakni fa'il membawa makna maf'ul seperti habib. Perkataan habib ini misalnya habib ini maksudnya mahbub, yang dicintai. Walaupun yang ini pada asalnya yang maksudnya habib yang ini boleh membawa makna orang yang mencintai. Tetapi yang dimaksudkan kadang-kala bila kita menggunakan sesuatu yang ini perkataan, dia mengambil maksud yang ini al-maf'ul. Ini adalah misal. As-said ini maksudnya yang diburu. Wa ma ay al-hayawanul baghi al-ma'kul alladhi qudira bi dhammi awwalihi ala zakatihi. Seterusnya ini beliau mengatakan perkataan yang ini wa ma, yakni beliau mensyarahkan apa yang ini yang dimaksudkan dengan ma di sini, ay al-hayawan al-baghi. Al-hayawan al-baghi.
Jadi bila kita membicarakan yakni tentang penyembelihan, kita membicarakan yakni tentang binatang-binatang daratan. Sebab binatang-binatang yakni di laut ini ada hukum ahkam yang berbeza. Nabi SAW apabila ditanya tentang binatang-binatang yang tinggal yakni di laut, ikan-ikan yang tinggal di laut, Nabi SAW yakni mengatakan al-hillu maitatuhu. Apabila ditanyakan beliau ditanya tentang laut, at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yakni air laut itu adalah tahur, yakni maksudnya tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi, dia adalah suci di dalamnya dan mencucikan, manakala bangkainya adalah halal. Itu sebab kita tidak memerlukan untuk kita nak sembelih ikan. Misalnya kita tangkap ikan, bila kita tangkap ini ikan sudah mati ini tanpa penyembelihan. Kalau kita mengatakan wajib yakni binatang-binatang yang tinggal di lautan wajib ini kita sembelih, maka ikan yang kita makan itu ini tidak menjadi halal. Tetapi Nabi SAW ini mengatakan al-hillu maitatuhu, yakni binatang-binatang yang tinggal di lautan tidak memerlukan yakni kepada penyembelihan, sebab ini bangkai mereka adalah suci. Bangkai mereka adalah suci dengan syarat-syarat yang akan disebutkan nanti. Tetapi di sini kita membezakan di antara ma'kul bahri dengan ma'kul bari. Makanan binatang yang tinggal yakni di atas daratan dan binatang yang tinggal di atas lautan. Maka di sini penulis ini dia menerangkan yang dimaksudkan dengan binatang buruan di sini adalah ma'kul al-bari, iaitu binatang yang tinggal yang boleh kita makan seperti kambing, seperti lembu. Ini adalah ma'kul, binatang-binatang yang dimakan. Berbeza yakni dengan singa, yakni misalnya singa bukan ma'kul. Sebab dia bukan yakni binatang yang halal yakni bagi kita. Maka ini yang dimaksudkan di sini. Binatang yang tinggal di daratan, qudira bidhammi awwalihi, yakni qudira maksudnya kita ada kuasa yang ke atasnya ala zakatihi. Kita boleh menyembelihnya. Maksudnya binatang tersebut di bawah kewasaan kita. Sebagai misal, yakni kita ada kambing di dalam kandang kambing. Yakni kita boleh tangkap dia dan kita boleh menyembelihnya. Ini di bawah kuasaan kita. Berbeza kalau sekiranya dia dekat hutan, kita nak memburunya. Itu ada hukum mahkam yang berbeza. Jadi penulis ni sekarang ini membicarakan tentang binatang-binatang yang tinggal di atas darat yang kita ada kuasa ke atasnya. Maksudnya kita boleh melakukan penyembelihan ke atasnya. Maka diwajibkan kita melakukan penyembelihan. Kalau tidak, yakni dagingnya tidak halal. Maka beliau mengatakan ai zabhihi, yakni ala zakatihi, yakni untuk menyembelihnya. Perkataan zakat di sini dengan zal ya, bukan zai. Kalau zai ini zakat, ini az-zakah. Zakah yang maksudnya penyembelihan, ai dzabahihi, penyembelihan. Fa zakatuhu takunu fi halqihi. Sekarang yakni bila kita nak menyembelih yakni binatang, bagaimana yakni kita nak melakukan penyembelihan? Maka sekarang yakni penulis yakni beliau yakni akan menerangkan nanti bagaimana kita nak melakukan penyembelihan. Apakah perkara yang kita memastikan untuk kita memotong supaya binatang itu menjadi halal? Maka beliau mengatakan fa zakatuhu takunu fi halqihi. Jadi penyembelihan dalam Islam fi halq. Halq ini adalah bahagian tengkuk ini di sini. Maka penyembelihan hanya dilakukan di bahagian ini. Tidak ada penyembelihan yang ini dilakukan selain daripada tengkuk. Maka binatang yang ditembak ini tidak halal. Di dalam yang mazhab Imam Syafi'i, kalau sekiranya binatang yang ini, satu binatang itu ditembak dan mati disebabkan tembakan, maka ia tidak halal. Ataupun yang ini dia lenggek oleh lori, ataupun yakni batu besar yang jatuh yakni ke atasnya dan dia mati, ataupun binatang yang jatuh yakni ke bawah bukit, seperti mana Allah mengatakan wan natihatu wal mawquzatu, yakni binatang yakni yang ditanduk, binatang yakni yang terjatuh yakni daripada atas ini dan sebagainya, maka ini semua tidak halal dengan nas ini Al-Quranul Karim. Maka dalam Islam apa yang diwajibkan adalah fi halqihi. Ini yang penulis ini mengatakan wa huwa a'lal unuq. A'lal unuq ini adalah di sini. Ini adalah kita punya tengkuk. Al-unuq yakni adalah tengkuk kita. A'la adalah bahagian ini di sini. Wa lubbatihi. Dan juga yakni bahagian yang dikenali yakni sebagai yakni lubbah. Lubbah ini adalah bahagian bawah. Bahagian bawah. Jadi ini bahagian ini dikenali sebagai al-halq. Yakni atas yakni al-unuq, dan ini yang dikenali yakni sebagai halq. Ini yang bawah di sini dikenali yakni sebagai lubbah. Sebagai lubbah. Ai bila min maftuha wa muahadatin musyaddadatin. Yani dengan tasydid lubbah. Yani penulis ini menerangkan ini bagaimana kita nak melafazkannya.
Yani asfalil unuq. Asfalil unuq yani maksudnya di belah bawah. Wa zakatu bizalil mu'jamah. Manakala perkataan zakah beliau mengatakan bizalil mu'jamah. Mu'jamah maksudnya ada titik ya. Mu'jamah sebab asal perkataan dalam bahasa Arab dia tidak ada titik. Dia tidak ada titik. Dia muhmalah. Maka mu'jamah yang ini di sini maksudnya yang ada titik. Jadi dia bukan daka, dia adalah zakah. Maknaha luratan, dalam segi bahasa beliau mengatakan at-tatyib, yakni perkataan yakni zakah, yakni maksudnya sesuatu yang menyedapkan, sesuatu yang menyedapkan daripada perkataan asal tayyaba. Tayyaba yutayyibu tatyiban, daripada perkataan tayyib, menjadikannya yakni sebagai sesuatu yang baik. Lima fiha min tadyibi aklil laham al-madhbuh. Kenapa zakah dikenali yakni sebagai zakah? Sebab yakni dia membuat daging yakni binatang yang disembelih itu dagingnya menjadi baik. Daging yakni daripada binatang yang disembelih itu menjadi baik. Maka ini adalah kesinambungannya dengan segi bahasa. Bahasa kita mengatakan asal maknanya adalah tatyib, maka perkataan zakah yakni dalam segi syarak ini maksudnya penyembelih. Kesinambungannya di antara makna dalam segi bahasa dan makna dalam segi syarak adalah dia menjadikan sesuatu itu baik. Yakni menjadikan daging daripada binatang yang disembelih itu baik. Yang kita lihat ini hatta sampai hari ini orang yang bukan Islam juga apabila melakukan penyembelihan, mereka melakukan penyembelihan seperti mana dilakukan ini orang Islam, sebab ini mereka mengetahui ini adalah cara yang terbaik, yang paling bersih, memastikan yang daging yang binatang itu yang sedap dimakan dan begitu juga darahnya dapat keluar daripada badannya dengan cepat dan sebagainya. Maka caranya adalah dengan melakukan penyembelihan ini seperti mana yang diajarkan ini oleh orang Islam. Hatta orang yang bukan Islam ini mengetahui ini perkara seperti ini sebab mereka mempelajari dan mereka mendapati ini adalah cara yang terbaik. Selepas itu penulis ini menerangkan tentang makna dalam segi syarak pula. Beliau mengatakan wasyara'an. Bila perkataan zakah ini dalam segi syarak, dia adalah ibtalul hararatil raghiziyati ala wajhin makhsus. Yakni membatalkan, yakni menghapuskan al-harara, yakni kepanasan yang ada pada sesuatu yang hidup. Yakni binatang, benda-benda yang hidup ini dia ada kepanasan, manusia, binatang dan sebagainya. Jadi bila kita mengatakan zakah, maksudnya kita menghabiskan kepanasan ini. Kita menghilangkan kepanasan yang ada dengan cara-cara yang dikhususkan. Ala wajhin ini makhsus. Ammal hayawanul ma'kul al-bahri. Selepas itu beliau mengatakan adapun binatang yang dimakan yang tinggal di lautan al-bahri, ini maksudnya binatang yang tinggal di lautan. Fayahillu ala sahih bila zabahin. Beliau mengatakan mengikut ini pendapat yang sahih. Pendapat yang sahih dalam mazhab ini maksudnya pendapat ini yang kuat ini di kalangan ini para ashab. Maka ini yang dipilih dalam mazhab. Maka tidak memerlukan kita menyembelihnya bila zabahin. Ini berdasarkan dengan hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, yang mana seperti mana tadi saya mengatakan Nabi SAW ditanyakan ini tentang lautan, maka beliau mengatakan al-hillu maitatuhu, halal yakni bangkainya, maka tidak memerlukan ini kepada penyembelihan. Wa ma ai al-hayawan alladhi lam yuqdar, dan juga yakni bagi binatang yang kita tidak ada kuasa yakni ke atasnya bi dhammi awwalihi yakni yuqdaru, ini adalah kita mengatakan naib yakni fa'il, lam yakni yuqdar ini mabniyan lil majhul, yuqdar bi dhammi awwalihi ala zakatihi kasyatin insiyatin. Sekarang ini adalah jenis yang kedua, yakni binatang yang tinggal di daratan tetapi kita tidak ada kuasa ke atasnya. Seperti apa? Kita masuk ke dalam hutan dan kita nak memburu ini binatang. Binatang itu lari daripada kita. Ini adalah misal. Ini adalah misal yang binatang ini buruan. Ini maksudnya dia bukan dalam kuasaan kita. Tadi kita mengatakan kalau sekiranya binatang yang tinggal di darat itu berada dalam kawasan kita, maka wajib kita menyembelihnya. Tetapi bagaimana pula kalau sekiranya binatang itu bukan di bawah kuasaan kita, yakni dia tinggal yakni di dalam hutan, ini misalan dia nampak kita dia lari, yakni kita tidak dapat menangkapnya. Bagaimana caranya? Maka beliau memberikan misal yakni kasyatin insiyatin tawasyahat. Ini adalah seperti apa? Kambing hutan. Au ba'irin zahaba syaridan, ataupun yakni unta yang lari yakni daripada tuannya dan menjadi apa kita mengatakan wild, yang tinggal yakni di hutan ataupun di padang pasir, tidak dimiliki.
fadzakatuhu akruhu. Maka cara yang ini kita menjadikan yang ini halal adalah yang ini dengan, pertama sekali beliau mengatakan adalah dengan menyembelihnya. Sama ada kita menyembelihnya seperti hukum binatang yang di bawah kuasaan kita. Maksudnya di sini adalah kita menangkapnya dan yang ini kita menyembelihnya. Kalau kita ada kemampuan yang ini ke atasnya. Fi ai maudi'in kanal akru. Yani pada mana-mana tempat yang ini kita melakukan penyembelihan yang ini tersebut. Ini akan disyarahkan lagi berkenaan dengan binatang yang tidak bawah dikuasaan kita. Sebab kalau binatang itu yakni diburu, yakni misalan, kalau kita ada kuasa yakni untuk kita nak sembelihnya, maka wajib yakni kita menyembelihnya yakni sehingga yakni dia mati. Tapi kalau sekiranya ini tidak, ini kita ada hukum mahkam yang bersangkut ini dengan kalau kita memanahnya ini sebagai misal, dan selepas itu bila kita sampai ini kepadanya dia telah mati, maka ia tetap ini menjadi halal. Ia tetap ini menjadi halal sebab ini ada jenis yang binatang yang bukan ini di bawah kuasaan kita. Ini akan disebutkan oleh penulis ini nanti insya-Allah taala. Tapi penulis ini di sini beliau menerangkan kepada kita perbezaan ini keadaan dahulu. Binatang yang di bawah kuasaan kita dan binatang yang bukan di bawah kuasaan kita. Dan kedua-dua ini adalah berkenaan dengan binatang di daratan. Manakala binatang yang tinggal di laut ini tidak termasuk dalam perkara ini. Sebab segala yang ini binatang yang tinggal yang ini di laut, yang tidak mempunyai yang ini bahaya terhadap yang ini kehidupan yang ini manusia bila dimakan, maka halal yang ini bangkainya. Maka penulis selepas itu mengatakan wa kamalu zakati. Yani cara yang paling sempurna yani bagi penyembelihan. Wa fi ba'dhin nusakhi wa yustahabbu fi zakat. Ada manuskrip yang lain mengatakan disunatkan dalam penyembelihan. Ada 4 perkara. Arba'atu asya'. Yani maksudnya di sini adalah apabila kita nak menyembelih yang binatang, kita harus faham ada 4 perkara. Apakah perkara tersebut? Pertama sekali beliau mengatakan ahaduha qat'ul hulqum. Jadi sekarang ini misalnya ini kita nak sembelih binatang. Jadi ada 4 perkara. Pertama sekali adalah halqum. Halqum ini adalah kalau kita pegang ini kita punya tengkuk di sini, ini adalah tempat masuknya udara. Ini adalah kita punya tempat yang masuknya udara. Dikenali ini sebagai halqum. Bidhammil ha al-muhmalah. Yani dengan dhammah, dengan hulqum afwan ya. Hulqum. Wa huwa majran nafas dukhulan wa khurujan. Ini adalah tempat masuknya nafas, yakni tempat angin. Apabila kita bernafas, masuk dan keluar. Allah Subhanahu Wa Taala subhanallah menciptakan bagi manusia dan juga binatang-binatang yang lain hulqum. Supaya yakni kita dapat ini bernafas. Cuba bayangkan kalau kita tidak ada hulqum, maka kita tidak dapat menjalankan kehidupan ini sama sekali. Jadi ini adalah bahagian yang pertama yang wajib dipotong. Kalau kita sembelih yang ini binatang, wajib yang ini kita memotong ke semua yang ini halqum ataupun hulqum. Ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah qata'ul mari. Wajib yang ini kita memotong apa yang dikenali sebagai al-mari. Al-mari. Bifathi mimihi wa hamzi akhirihi. Dengan fathah yang ini mim al-ma dan hamzah yang ini pada akhirnya wal al-mari. Wa yajuzu tashilu wa huwa majra ta'am wa syarab min al-halqi ila al-ma'idah. Jadi mari ini apa? Dia adalah urat yang membawa makanan dan minuman yang ini ke perut. Yang ini kita apabila kita makan dan minum, makanan yang kita makan ini bagaimana sampai kepada perut kita? Maka dia melalui urat yang dikenali sebagai al-mari. Ini adalah 2 urat. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Dan dia berada di belakang yang ini kita punya hulqum. Jadi dia masuk yang ini ke dalam yang ini perut kita. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat bagaimana Allah menciptakan yang ini dengan sempurna. Jadi air yang kita minum, makanan yang kita makan, yang ini masuk yang ini ke dalam yang ini perut kita. Wal mari'u tahtal hulqum. Jadi penulis mengatakan urat ini dia di bawah yang ini hulqum tadi. Wa yakunu qat'u ma dzukira duf'atan wahidatan la fi duf'atain. Maka wajib memotong hulqum dengan al-mari
dalam satu kali potongan. Tidak dibolehkan kita memotong hulqum dahulu, selepas itu kita memotong. Maka ini menjadikan binatang itu tidak halal. Jadi dia harus dipotong sekaligus. Dia harus dipotong sekaligus. Jadi mereka-mereka yang melakukan penyembelihan wajib mempelajari perkara ini. Wajib mempelajari perkara ini. Ini potongan itu termasuk hulqum dan juga urat yang di belakang hulqum. Urat yang merupakan urat bagi makanan dan minuman. Ini dilakukan dengan sekaligus. La fi daf'atain, penulis menekankan di sini tidak dibolehkan kita memotong dengan dua kali potongan. Fa innahu yahrumul madbuh hina idzin, maka binatang yang disembelih itu tidak halal, tidak dikirakan sebagai halal, diharamkan disebabkan kesilapan di dalam memotong. Wa mata baqiya syai'un minal hulqum wal mari lam yahillul masbuh. Jadi apabila ada baki hulqum yang tidak dipotong ataupun mari yang tidak dipotong, maka binatang itu tidak halal. Binatang itu tidak dikirakan sebagai halal. Selepas itu yang ketiga, beliau mengatakan wasalitu warabi'. Jadi kita ada hulqum, kita ada al-mari. Lepas itu kita ada yang ketiga dan yang keempat adalah al-wadijain. Al-wadijain ini adalah urat dua urat ini yang membawa darah daripada badan kepada otak kita. Jadi ini adalah urat yang membawa darah. Jadi kita ada urat yang membawa angin, urat yang membawa makanan dan minuman, dan urat yang membawa darah. Naam. Qat'ul wadijain. Jadi wadijain ini kita boleh lihat dia adalah urat yang besar, yang berada di bahagian tengah kita punya tengkuk. Di bahagian tengah kita punya tengkuk. Jadi biasa kalau binatang ini kita boleh lihat kita boleh tahu di mana, sebab biasanya urat ini dia terkeluar. Urat ini dia terkeluar. Maka dia di bahagian tengah tengkuk. Maka beliau mengatakan qat'ul wadijain biwawin wadalin maftuhatain tasniyatu wadajin. Jadi mufrad wadaj, tasniyah wadijain. Bifatid dal wa kasriha. Wadaj, wadaj. Wa huma irqan. Beliau mengatakan dia ada dua al-irq. Ini urat dalam bahasa kita panggil irq. Dia adalah dua urat. Irqan. Fi safhatil al-unuq muhitani bil hulqum. Dia adalah di bahagian tengah dan tepi bagi hulqum. Bagi tengkuk yang berada di bahagian hulqum. Ini adalah al-wadijain seperti mana kita mengatakan. Selepas itu penulis mengatakan apa yang menyebabkan binatang itu menjadi halal. Beliau mengatakan wal mujzi'u minha ay alladhi yakfi fi zakah, yang mencukupi dalam kita melakukan penyembelihan dua perkara. Syai'an yang beliau mengatakan qat'ul hulqum, memotong hulqum, wal mari faqat. Ini dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i dua perkara, al-hulqum dengan mari. Al-hulqum dengan mari. Manakala wadijain sunnah kita memotongnya. Ini yang penulis mengatakan wala yusannu qat'u ma wara al-wadijain, tidak disunatkan kita memotong selain daripada wadijain. Manakala wadijain dia adalah disunatkan. Walaupun ada mazhab yang lain mengatakan wajib memotong wadijain. Jadi sekali lagi ada empat perkara. Pertama sekali adalah hulqum. Yang kedua adalah mari. Yang ketiga yang keempat adalah al-wadijan. Dua urat bagi darah. Maka yang wajib dalam mazhab Imam Syafi'i adalah memotong hulqum dengan mari. Hulqum dengan mari. Apakah hukum memotong al-wadijan? Maka hukumnya adalah sunnah. Apa yang di sebalik wadijan seperti mana penulis mengatakan la yusan, tidak disunatkan kita memotongnya. Selepas itu penulis akan membicarakan tentang pemburuan berkenaan dengan binatang-binatang yang bukan di dalam kuasaan kita. Ini tadi kita mengatakan penulis memulakan dengan membicarakan tentang binatang darat yang ada pada kuasaan kita dan binatang darat yang tidak ada pada kuasaan kita. Maka kita telah membicarakan tentang binatang-binatang yang ada di dalam kuasaan kita. InsyaAllah ta'ala pada minggu yang akan datang
kita akan membicarakan tentang binatang-binatang buruan dan bagaimana kita nak memastikan binatang itu yakni menjadi halal. Kita tangguhkan insya-Allah taala pada minggu yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.